Halo, selamat datang para wibu. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan tentang anime Area no Kishi, di mana anime ini bercerita tentang perjuangan seorang pemuda untuk mewujudkan mimpinya dan sang kakak untuk menjadi pemain sepak bola terbaik. Lalu, bagaimanakah kisah perjuangannya? Kisah bermula saat seorang pemuda bernama Aizawa Kakeru menjalani hari-harinya sebagai seorang asisten manajer tim sepak bola di sekolahnya. Kakeru ini sangat mengidolakan kakaknya yang bernama Aizawa Suguru karena kehebatannya bermain bola. Bahkan pada usianya yang terbilang masih muda, Aizawa Suguru sudah menjadi anggota timnas U15 Jepang dan diberi julukan si Raja Lapangan. Sebenarnya, Kakeru juga pernah menjadi anggota tim sepak bola di sekolahnya dulu, dan bermain bersama kakaknya. Tapi karena sebuah insiden yang terjadi pada kaki kirinya, menyebabkannya mengalami sebuah trauma yang mendalam, hingga membuatnya enggan untuk bermain sepak bola kembali. Meskipun pada dasarnya ia sangat senang bermain sepak bola, namun ia merasa, kembali bermain sepak bola adalah hal yang sia-sia. Karena ia tak akan pernah bisa menyamai kemampuan kakaknya. Semenjak saat itulah, ia berpikir, akan lebih baik jika dirinya menjadi seorang manajer bagi kakaknya. Dan suatu saat nanti, ia ingin menjadi pelatih sekaligus manajer bagi kakaknya, agar ia dan kakaknya bisa membawa Jepang menjuarai Piala Dunia. Diam-diam, Kakeru selalu berlatih sepak bola setiap malam, untuk melatih kekurangan yang dimilikinya, karena pada dasarnya, ia masih merindukan masa-masa, saat ia masih bermain bola bersama kakaknya, dan Mishima Nana, seorang teman perempuannya, yang kini kembali menjadi teman sekelasnya. Pada masa itu, Kakeru dan Aizawa Suguru, adalah kombinasi pasangan yang tak tertandingi. Di mana Kakeru, berada di posisi striker, sementara Aizawa Suguru, menjadi seorang midfielder, yang akan selalu memberikannya umpan mematikan. Suatu malam, datanglah seorang pria bertopeng, mengganggu latihan rutin yang dijalani Kakeru. Pria ini, sengaja merebut bola yang dimainkan Kakeru, dan memaksanya untuk merebut bola itu kembali. Berbagai trik dan skill yang hebat diperlihatkannya, membuat Kakeru begitu kewalahan. Namun demikian, Kakeru begitu menikmatinya, karena malam itu, Kakeru benar-benar bisa merasakan kembali, kesenangan bermain bola yang begitu dirindukannya. Suatu hari, tim sepak bola tempat Kakeru berada, mengadakan seleksi pemain, untuk masuk ke dalam tim inti, dikarenakan, salah seorang pemain inti sedang mengalami cedera. Dari sekian banyak pemain cadangan dari tim sepak bola itu, hanya terpilih 3 orang, yang layak untuk menjalani seleksi. Di luar sepengetahuan Kakeru, ternyata dirinya juga masuk ke dalam daftar 3 orang yang terpilih, dan diposisikan sebagai seorang striker. Awalnya Kakeru menolak, tetapi Aizawa Suguru tetap memaksanya, hingga tak ada pilihan lain lagi baginya, selain ikut menjalani seleksi. Persiapan untuk melakukan seleksi pemain akhirnya dimulai. Di mana untuk melakukannya, akan diadakan pertandingan antara tim merah melawan tim putih. Kakeru sendiri, berada ditempatkan satu tim bersama Suguru, yaitu di tim merah. Pertandingan berlangsung begitu sengit. Kakeru terus dipressing oleh para bek lawan, sementara Suguru terus berkutat di lapangan tengah, berusaha menguasai jalannya pertandingan. Suguru benar-benar membuktikan kelasnya. Meskipun mendapatkan pengawalan ketat dari bek lawan, ia tetap mampu memberikan umpan-umpan yang akurat. Kakeru yang sudah lama tidak bermain bola, benar-benar kewalahan mengimbangi umpan-umpan terobosan Suguru. 1 kali, 2 kali umpan terobosan diberikan, tapi Kakeru selalu gagal menjangkaunya. Hingga akhirnya, kemistri pasangan ini mulai kembali. Umpan-umpan terobosan Suguru berhasil diterima Kakeru. Berkali-kali peluang ia dapatkan.
Tapi sayang, saat melakukan eksekusi, bola itu tak pernah berhasil menjebol gawang lawan. Seperti biasa, Kakeru selalu ragu-ragu saat melakukan tendangan. Apalagi saat akan melakukan tendangan dengan kaki terkuatnya, yaitu kaki kiri. Karena dari tendangan kaki kirinya ini, ia pernah mematahkan kaki temannya saat bermain bola. Semenjak saat itulah, ia mengalami trauma saat akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Akhirnya Kakeru ditarik keluar pertandingan. Dan tak berselang lama, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim merah. Seperti biasa, tiap malam Kakeru selalu berlatih bola di taman. Malam itu pria bertopeng kembali menemuinya, ia memberi nasihat pada Kakeru. Untuk menjadi pemain sepak bola hebat, diperlukan kekuatan dari hati. Sama seperti pemikiran yang dimiliki Suguru, yang menganggap Kakeru memiliki kelemahan pada hatinya saat bermain sepak bola. Dari kejadian itulah, terjadi pertengkaran antara keduanya, karena Kakeru curiga jika pria bertopeng itu adalah Suguru. Meski begitu, pertengkaran itu tak berlangsung lama. Suguru dan Kakeru kembali berbaikan pada pagi harinya, keduanya pun berbincang-bincang dengan akrab. Tapi Kakeru mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari tim sepak bola. Suguru merasa sedih mendengar hal ini. Ia ingin sekali mewujudkan mimpinya, berdiri di tengah lapangan bersama adiknya, saat Piala Dunia nanti. Saat berbincang-bincang inilah, tanpa terduga, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan. Sebuah mobil yang melaju kencang, tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak mereka berdua, yang mengakibatkan mereka berdua terluka sangat parah.